Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'abad. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari dasar ayat itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus meyakini itu, mengimani ayat itu, membenarkan, dan juga kita harus mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa kita ini sebagai manusia diciptakan di dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah. Artinya, apa yang harus kita lakukan di dunia ini seharusnya ya bernilai ibadah, sebuah pengabdian. Yang namanya ibadah berarti apa yang dilakukan itu ya sesuai perintah, yaitu perintah Allah, yang kemudian Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran. Ada ayat yang bunyinya atiullah wa rasul. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang harus kita ketahui. Maka apapun yang kita lakukan seharusnya ya berdasarkan perintah Allah dan Rasul tersebut. Dan kemudian itu juga ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa diri kita sebagai manusia itu dalam berbuat, berperilaku, ada yang mencatatnya malaikat Allah, baik itu untuk amal soleh, amal yang baik, ataupun amal yang salah, ataupun dosa. Dan itu sebagai penjelasan bahwa memang apa yang kita lakukan di dunia ini ya akan dinilai oleh Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka untuk itu kita ya harus tahu amal yang soleh itu amal yang bagaimana, amal yang salah atau dosa itu ya yang bagaimana, agar kita itu tidak tersesat atau tidak keliru. Karena banyak manusia yang merasa dia melakukan kebaikan,
baik agamanya, amalannya, tapi ada yang tidak pakai dasar yang benar, tapi hanya berdasarkan pendapat atau katanya, sehingga kalau itu tidak berdasarkan perintah Allah dan Rasul, ya yang dikhawatirkan itu ya keliru, salah. Maka untuk itu kita harus hati-hati benar, karena kebenaran itu dengan kekeliruan atau antara amal soleh dengan amal yang salah itu perbedaannya sangat tipis, sehingga kita sebagai manusia kadang tidak tahu apa yang dikerjakan seseorang itu apakah amal soleh ataukah amal yang salah, karena perbedaannya bukan yang terlihat secara lahir, tapi di niatnya. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan itu sangat benar sekali. Ya kalau diumpamakan, naik haji ke Mekah, apa yang dilakukan dua orang umpamanya itu sama secara lahir, dari syarat rukunnya, terus dari apa yang dilakukannya itu sama kelihatan. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa melihatnya ya sama-sama benar apa yang dilakukan. Tapi kalau nyinggung niat tadi, ya mungkin kita tidak tahu apakah dua-duanya itu benar-benar ikhlas karena Allah atau tidak. Jadi boleh jadi yang satunya ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, dan yang satunya lagi boleh jadi karena banyak uang, karena malu dengan tetangganya yang biasa-biasa saja bisa naik haji. Kenapa dia yang uangnya banyak kok tidak naik haji, sehingga perasaan itu muncul, dan kemudian malu kalau dia sebagai orang Islam yang banyak uangnya kok tidak naik haji. Jadi ada unsur ya gengsi atau ingin dilihat orang dia juga bisa naik haji. Bisa seperti itu, jadi bukan karena Allah. Atau ada orang yang naik haji karena mendengar beberapa orang yang pernah naik haji bahwa di sana itu ada tempat yang kalau berdoa itu dikabulkan. Dan orang yang mungkin berpikirnya ingin kaya, ingin sukses, sehingga dia naik haji, mungkin juga jual tanah atau apa, dengan niat nanti di sana dia berdoa ingin jadi orang yang kaya raya. Mungkin bisa seperti itu, dan itu tidak nampak karena itu ada di dalam hati,
di niatnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa amal ibadah seseorang itu bisa kelihatan sama, tetapi di niatnya yang beda. Maka antara benar dan salah itu ya perbedaannya sangat tipis, karena nyaris tak terlihat, tidak bisa kita membedakan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, umpamanya sedekah, menolong orang, infak, apalagi zaman sekarang. Apa yang dilakukan seperti itu biasanya diupload di medsos, di YouTube, Facebook umpamanya. Nah, itu sulit membedakan apakah dia itu benar-benar ikhlas karena Allah atau tercampur karena ingin agar orang lain melihatnya, mengetahuinya bahwa dia itu punya kegiatan yang baik, sehingga harapannya ya orang itu kagum, ya berpikir positif, umpama seperti itu. Nah, itu diantara amal perbuatan yang akan dinilai oleh Allah. Dan kemudian juga kalau kita tidak hati-hati, ya bisa terjebak melakukan perbuatan yang sebenarnya bisa merusak amal kita, karena tidak tulus ikhlas karena Allah. Karena Allah hanya menilai yang ikhlas, yang tulus, itu insya Allah seperti itu. Dan kemudian juga terkait dengan makhluk Allah yang lain yang tidak tampak, apakah itu jin atau setan atau iblis, yang mereka itu bisa mempengaruhi manusia karena dia bisa menyelusup di aliran darah kita, masuk ke tubuh kita tanpa kita ketahui, dan bisa membisiki sesuatu di dalam hati kita. Yang kita tahu, di dalam Al-Quran Allah sudah memberi informasi kepada kita di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya innama ya'murukum bisu wal fahsa, bahwasanya ya setan itu menyuruh kamu untuk berbuat keji dan mungkar, berbuat yang tidak baik. Artinya kalau ada makhluk itu yang membisiki di dalam diri kita, dan bisikan itu ada yang memang terdengar, ada yang cuman bentuknya perasaan, sehingga ada merasa curiga, merasa benci, merasa pengen marah, pengen jengkel. Itu biasanya ya bisikan-bisikan makhluk Allah yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan juga perlu diingat, ada di dalam surat Shad ayat 82, 83 yang bunyinya qala
biizzatika la'ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, maka dengan kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka manusia semuanya kecuali hambamu yang mukhlasin, ikhlas. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah memberi bocoran, memberi informasi kepada kita bahwa setan itu atau iblis itu akan menggoda manusia semuanya kecuali hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas, yang terpilih. Jadi bocoran itu sangat penting sekali bagi kita. Yang pertama, bahwa setan itu ya akan menggoda kita manusia semuanya, tidak pandang bulu, baik yang taat ataupun yang tidak, baik yang beriman ataupun tidak, semuanya. Dan itu kalau dikaitkan ayat yang lain, Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya ya dia setan itu musuh manusia yang nyata. Jadi musuh yang nyata itu sebenarnya adalah setan itu. Kemudian surat Shad yang 83 tadi artinya kecuali hambamu, hamba Allah di antara manusia itu yang ikhlas, yang tidak bisa digoda. Nah, itu setan sendiri menyampaikan seperti itu, menyampaikan kelemahan dia, bahwa dia tidak bisa menggoda, mengganggu, menguasai orang yang ikhlas karena Allah. Dan itu diinformasikan untuk kita agar kita tahu. Maka kalau kita sudah tahu, berarti untuk agar kita itu terjaga, tidak bisa dikuasai oleh iblis dan anak buahnya setan, maka kita harus melakukan segala sesuatu itu ikhlas karena Allah. Itu sebenarnya kalau kita paham ayat itu, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan benar juga apa yang dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah makan dengan sahabat, sedang sahabat itu lupa membaca bismillah. Dan Rasul melihat ketika sahabat itu lupa membaca bismillah, ya ada setan ikut makan. Tapi ketika sahabat itu ingat, kemudian dia membaca doa, kemudian setan itu muntah. Kira-kira seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu contoh saja dari persoalan yang ada yang lainnya. Jadi kalau makan saja tidak bismillah, itu setan ikut.
Artinya yang lain-lain juga demikian, perbuatan yang lain. Entah itu bekerja, entah itu mandi, entah itu berjalan, naik kendaraan, termasuk apa yang kita lakukan yang sebenarnya itu ibadah, umpamanya membaca Al-Quran. Itu kalau niatnya tidak bismillah dalam arti benar-benar karena Allah, ya sama. Jadi membaca ayat apapun atau berzikir apapun, kalau tidak murni ikhlas lillahi ta'ala, maka itu juga sama, akan dimasuki makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak tampak, karena yang dilakukan tidak karena Allah. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mengamalkan ayat tertentu atau zikir tertentu, tapi niatnya mungkin biar dapat ilmu laduni, biar kebal, biar berwibawa, biar jualannya laris. Yang intinya niatnya untuk memenuhi kesenangan duniawi, ya kesenangan nafsu, pengen kaya, ya pengen sehat, pengen apalah yang di dunia ini. Maka kalau itu dilakukan tidak lillahi ta'ala, maka ada makhluk yang datang atas izin Allah, karena sudah dijelaskan di dalam surat Shad tadi, dia akan menggoda manusia semuanya kecuali yang ikhlas. Jadi bacaan apapun di Al-Quran ataupun zikir apapun, kalau itu baik, ya insya Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala, hanya lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, insya Allah setan tidak bisa, setan dan rombongannya jin, insya Allah dia tidak bisa mengganggu atau menguasai tubuh manusia. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau niatnya ya itu tadi, mengikuti nafsu tadi, ya biasanya makhluk-makhluk itu, dan dasarnya sudah ada ayat tersebut. Jadi itu yang harus benar-benar kita pahami. Maka jangan heran kalau ada di suatu tempat atau apa yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, dia mengamalkan ayat tertentu, zikir tertentu, kemudian dia bisa jadi begini, jadi begitu, bisa punya ilmu laduni, bisa menerawang, bisa pindah tempat, bisa menghilang, bisa sholat di atas daun, di atas air. Itu boleh jadi karena selama ini mungkin dia banyak mengamalkan amalan-amalan tertentu yang sepertinya itu ibadah kepada Allah. Tapi boleh jadi dia mengamalkan bukan murni karena Allah, karena dia menginginkan ilmu-ilmu seperti itu biar dianggap ya orang soleh, orang sakti,
atau orang yang punya kelebihan, bisa seperti itu. Apalagi cara mengamalkannya, ada aturan-aturan yang sebenarnya ya bukan dari Allah dan Rasul. Umpamanya kamu baca ini sekian kali, kamu bacanya satu napas, umpama begitu. Ada juga kamu bacanya habis sholat ini, ya seperti itu tanpa disadari bahwa itu ya bukan dari Allah dan Rasul, tapi dari manusia itu sendiri, dan jelas niatnya bukan karena Allah, biasanya seperti itu. Ini yang harus kita ketahui, dan bukan hanya itu sebenarnya. Mungkin kaitannya benda, entah itu senjata, keris, tombak, atau jimat-jimat yang lain, mungkin sorban, atau batu cincin, atau apalah. Kemudian juga air, itu kan hanya media barang, ya sama seperti yang lain. Tetapi kenapa media atau barang-barang itu bisa menjadi terlihat sakti, punya kekuatan gaib? Ya karena dilakukan sebuah ritual, entah itu bacaan atau apa, yang dilakukannya tidak lillahi ta'ala, sehingga itu mendatangkan makhluk-makhluk itu. Karena makhluk itu dia datang kepada orang yang melakukan sesuatu tidak lillahi ta'ala. Kalau itu yang ditujukan ke benda-benda, ya sehingga dia masuk ke benda, juga termasuk ke orangnya. Makanya kalau masalah kayak air itu, orang yang kelihatan soleh juga bisa melakukan. Orang yang katanya dukun, dia juga bisa menggunakan air itu untuk sesuatu, sehingga juga punya kekuatan gaib katanya. Karena intinya adalah di niat tadi, bahwa semuanya itu tergantung niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, baca sesuatu ya insya Allah jadi amal soleh. Kalau niatnya yang lain, sehingga yaitu ada makhluk Allah yang lain yang masuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia itu. Karena makhluk itu bisa membaca pikiran dan membaca hati seseorang. Niatnya karena apa? Walaupun di mulutnya mengatakan bismillah, walaupun di mulutnya membaca sholawat Nabi, tapi itu kan di mulut. Di hati yang paling dalam boleh jadi karena niat ingin itu, ingin ini. Umpamanya ingin mengusir jin, umpama seperti itu. Mau baca surat ini, surat itu, baca sholawat, niatnya ngusir jin. Ya mungkin itu bisa dilakukannya. Tapi yang jelas di situ nanti urusannya ya makhluk yang tidak nampak itu dengan sesama mereka, antara jin dengan jin akhirnya. Nah itu yang harus kita waspadai. Maka kalau kita itu benar-benar
belajar ingin seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memikirkan penciptaan langit dan bumi dan lain-lainnya sehingga menemukan kebenaran. Dan itu kalau di surat Ali Imran ayat 190 yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Jadi sebenarnya di penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam itu ya sebagai tanda bagi orang yang berakal. Jadi kalau kita itu termasuk orang yang berakal, ya harus memikirkan itu, dipikirkan apa-apa yang ada di penciptaan Allah semuanya ini. Ini kok bisa begini, kok bisa begitu. Itu kita pikirkan ada apa. Apalagi kita sudah ada Al-Quran, kita pahami ayat itu dan kita amalkan. Bagaimana cara kerja jin, setan, iblis, terus apa tujuannya, juga kita harus tahu kelemahannya agar kita bisa mengalahkannya atau agar kita tidak terjerumus ke jebakan setan. Dan kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat, tidak bisa bicara dengan makhluk itu karena dia halus, tidak nampak. Tapi Allah memberitahu kepada kita tujuan setan, iblis, keinginannya, dan juga memberitahu kepada kita kelemahannya agar kita bisa menyikapinya dengan benar, agar kita itu selamat dari godaan jin setan yang menyesatkan itu yang harus kita ketahui. Jadi jangan ngarang-ngarang kita untuk agar terhindar dari godaan setan ataupun iblis, jin yang kafir itu. Jadi kalau mengusirnya menyiram air atau garam umpama di sekitar rumah, lah gimana itu? Jin setan itu masuk di aliran darah, bisa lewat kanan, kiri, atas, bawah. Kalau disiramnya itu hanya di sekitar rumah, ya itu kan ya senyum-senyum, ya gitu kan kayak lucu juga. Kenapa? Kalau kembali ke hadis Rasulullah tadi, orang yang makan tidak bismillah, jinnya ikut makan. Itu makan loh, makanan yang halal, cuman tidak bismillah. Bagaimana kalau yang di dalam rumah itu di dalamnya melakukan perbuatan maksiat yang lain, entah itu judi, entah itu zina, atau makanan yang haram umpamanya. Apakah kalau rumahnya sudah dipagar dengan air atau garam tadi, kemudian jin setan tidak bisa masuk, kan aneh. Nah itulah bagi orang yang berakal harus memikirkannya. Apakah bisa seperti itu? Maka kalau kita itu jadi orang yang ulil albab, orang yang berakal,
harus pikirkan semuanya. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Kenapa begini? Dan kita cari dasar dalilnya di Al-Quran dan hadis. Nanti insya Allah ketemu. Insya Allah. Nah, itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan agar kita ya lebih waspada lagi, lebih teliti bahwa kebenaran, kebaikan itu secara lahir memang nampak sama, tapi di niat itu yang nanti akan jadi beda. Dan dengan beda niat tadi, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah setan, iblis tidak bisa mengganggu kita. Jadi kalau kita itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, yaitu kita akan digodanya, diganggunya, sehingga keimanan kita bisa rusak karena niat kita yang tidak lillahi ta'ala, sehingga tidak menjadi amal soleh kalau tidak lillahi ta'ala. Sehingga apa yang dilakukan itu mungkin tercapai, bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil karena mengamalkan ini dan itu. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan amal soleh, pahala. Padahal kenikmatan di akhirat, di surga itu ya didapatkan dengan amal soleh tadi menurut Al-Quran. Maka untuk itu jangan sampai kita itu terjebak sehingga tertipu, sehingga bisa menyesal nantinya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai demikian. Itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.